Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa tetap sehat dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sedikit memberikan materi atau sedikit berbagi ilmu tentang bagaimana cara kita menjaga konsistensi ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bagaimana cara kita menjaga konsistensi ibadah di bulan Ramadan ini, terutama yang tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas mereka yang berat. Contohnya saja seperti bekerja. Nah, di sini saya ingin membagikan sedikit tips agar kita tetap bisa menjalani aktivitas-aktivitas yang seharusnya kita lakukan, yang wajib kita lakukan lagi di bulan Ramadan ini agar tetap semangat dan tentunya agar menjadi berkah. Yang pertama, cara menjaga konsistensi atau biasa kita sebut dengan menjaga keistiqomahan dalam beribadah adalah yang paling utama nih, menjaga niat. Nah, kita harus niatkan untuk melaksanakan bekerja itu kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah, maka nantinya akan Allah mudahkan dan akan Allah berkahi kegiatan tersebut. Jadi, ketika kita sedang melaksanakan pekerjaan atau kita sedang bekerja, kita jangan terus kayak lemes, letih, lesu, ya itu pasti ya. Tapi kita harus tetap bersemangat. Karena apa? Karena kita selalu harus ingat niat awal kita itu melaksanakan pekerjaan ini tuh untuk apa. Oke, kita harus menjaga niat. Niat kita ini tuh apa sih untuk bekerja? Apakah sekedar hanya menjalankan kewajiban atau juga untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Jika kita melaksanakan sebuah pekerjaan itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakarub kepada Allah. Bertakarub adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pekerjaan yang kita lakukan, selain kita bisa menunaikan kewajiban kita juga bisa mendapatkan ridho dari Allah serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kita gunakan logika cinta. Jika kita menggunakan logika cinta, maka kita tidak akan pernah bosan melakukan sesuatu demi mendapatkan ridho dan mendapatkan pahala darinya. Jika kita melakukan pekerjaan itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, selain kita juga melaksanakan kewajiban kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui ilmu yang benar. Maksudnya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita tuh harus paham dan mengerti tentang sesuatu yang akan kita lakukan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta ayah bunda, segala aktivitas yang mendatangkan kebermanfaatan untuk diri sendiri, masyarakat, serta lingkungan sekitar, jika kita terus kaitkan untuk menaati segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya, maka itu bisa dikatakan sebagai ibadah. Oleh karena itu, ketika kita bekerja, kita sedang melaksanakan kewajiban kita. Contohnya orang tua. Orang tua bekerja untuk menafkahi keluarganya. Begitu pula contoh yang lainnya, seorang guru. Seorang guru juga memiliki kewajiban untuk tetap
mendidik murid-muridnya meskipun di bulan Ramadan ini. Tentunya di bulan Ramadan ini pasti kita akan merasakan lapar, haus, lemah, letih, dan juga lesu. Tapi kita harus tetap bersemangat. Karena apa? Karena kita harus tetap ingat niat awal kita selain untuk bekerja, yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan bisa menjadi berkah di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, untuk penutup saya ingin menyampaikan Imam Al-Ghazali berkata, berapa banyak pekerjaan yang terlihat pekerjaan itu hanyalah pekerjaan duniawi, nantinya dicatat sebagai nilai pahala dari ibadah akhirat jika niatnya baik. Oleh karena itu, senantiasa saya ingatkan untuk kita semua memperbaiki niat sebelum kita melakukan hal apapun itu. Contoh untuk bekerja, untuk beribadah, dan yang lainnya. Kita harus senantiasa memperbaiki niat karena sebuah amalan akan ditimbang melalui niatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.